Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika untuk siswa SMA kelas 11. Kali ini kita masih membahas KD 3.8 gelombang mekanik. Dan ini adalah video pembelajaran bagian ke-4C atau bagian terakhir. Lingkup materi yang akan kita bahas pada bagian terakhir ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan rambat gelombang pada tali. Sebelum memulai pembelajaran ini, perlu kita mengingat beberapa konsep yang telah kita pelajari sebelumnya. Ini adalah fondasi untuk mengerti materi bagian ini. Yang pertama, masih ingatkah siswa sekalian bagaimana menghitung kecepatan gelombang? Iya, kecepatan gelombang dihitung dengan persamaan V sama dengan lambda kali F. Bisa juga untuk gelombang berjalan kita menggunakan omega per K, di mana omega adalah 2pi per T dan K 2pi per lambda. Kemudian pada gelombang berdiri, bagaimana bentuk satu gelombangnya? Ini adalah satu gelombang, bisa terdiri dari 3 simpul dan 2 perut, dan juga bisa terdiri dari 3 perut dan 2 simpul. Kemudian jarak antara simpul dan perut yang berdekatan adalah 1/4 gelombang. Jarak antara 2 simpul berdekatan adalah setengah gelombang. Dan ini juga setengah gelombang, jarak antara 2 perut berdekatan. Kemudian yang ini adalah 3/4 gelombang. Ini semua adalah konsep yang penting untuk kita pahami agar mampu mengerti materi pada bagian ini. Sekarang mari kita masuk materi bagian ini. Materi bagian ini adalah percobaan Melde. Pada tahun 1860, Franz Emil Melde, fisikawan Jerman, melakukan percobaan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang pada tali atau pada dawai. Dia mendapatkan bahwa tegangan tali dan massa persatuan panjang tali mempengaruhi besarnya kecepatan rambat gelombang pada dawai atau pada tali. Rancangan percobaan Melde adalah sama seperti yang terlihat dalam gambar, yaitu tali dihubungkan ke penggetar dan ujung lainnya digantungi beban. Tali dilewatkan pada katrol. Bentuk gelombang stasioner berupa simpul dan perut gelombang akan teramati pada tali. Untuk lengkapnya bagaimana percobaan Melde dilakukan, mari kita lihat tayangan berikut. Baiklah, di sini kita akan mengadakan bagaimana melakukan percobaan Melde. Jadi, alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah beban. Ini adalah penggantung beban bermassa 50 gram. Kemudian beban tambahan masing-masing 20 gram. Penggetar ini berfrekuensi 10 kHz. Kemudian kita butuhkan benang yang dilewatkan pada penggetar. Ini kemudian dieratkan di sini. Benang ini dihubungkan ke penggantung beban yang bermassa 50 gram. Kemudian dilewatkan pada katrol. Kita juga membutuhkan power supply dan mistar ukur. Kemudian kita menggunakan 2 penggantung beban ini sebagai indikator yang nantinya akan digunakan untuk menandai di mana tempat terjadinya simpul gelombang. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara besarnya tegangan tali dengan besarnya cepat rambat gelombang pada tali atau benang. Sekarang mari kita mulai percobaannya dengan menghidupkan
power supply. Ketika power supply dihidupkan, maka penggetar ini akan bergetar dengan frekuensi 10 kHz dan getaran itu merambat dalam tali. Kemudian dalam tali terbentuk gelombang stasioner. Jadi gelombang stasioner yang terbentuk adalah gelombang stasioner ujung terikat karena ujung ini tidak bisa bergerak. Ini adalah gelombang stasioner yang terbentuk pada tali. Jadi kita bisa menentukan di mana posisi simpul, yaitu berada di sini. Kita pasang penanda satu di sini. Kemudian simpul yang kedua bisa kita gunakan yang ini. Jadi simpulnya di sini. Sekarang dengan mengukur jarak antara dua simpul, kita bisa menentukan berapa panjang gelombang yang terbentuk. Data yang kita peroleh nantinya akan kita masukkan dalam tabel pengamatan seperti yang ada di depan ini. Jadi frekuensi 10 kHz dan massa beban yang pertama adalah 50 gram. Dan itu juga yang akan menjadi tegangan tali, yakni tegangan tali adalah berat dari beban, sehingga kita gunakan tegangan tali adalah M kali G. Karena massa yang kita pakai pertama adalah 50 gram, berarti sama dengan 0,05 kg, dan beratnya adalah 0,05 kali 10 menjadi 0,5 Newton. Selanjutnya kita mengukur berapa jarak antara dua simpul. Meter ya. Kita peroleh nilai 42 cm. Karena jarak antara dua simpul adalah 42 cm, maka lambda sama dengan 0,42 meter kali 2 menjadi sama dengan 0,84 meter. Mengapa dikali 2? Karena jarak antara dua simpul berdekatan hanya setengah gelombang. Oleh karena itu, panjang gelombangnya perlu dikali 2. Kemudian kecepatan gelombang V adalah lambda kali F. Dengan demikian kita memperoleh 0,84 10 pangkat 4 meter per sekon. 10 kHz ini bisa juga kita tulis 10 kali 10 pangkat 3 Hz atau 10 pangkat 4 Hz. Dengan demikian, dari P sama dengan lambda F, lambdanya 0,84 dan kita peroleh V-nya 0,84 10 pangkat 4 Hz. Oke, mari kita lanjut ke massa berikutnya. Kita tambahkan satu beban 20 gram, berarti di sini 70 gram. Sehingga kita peroleh 0,07 kg. Dan di sini 0,7 Newton. Sekarang kita lihat berapa panjang gelombangnya. Inilah bentuk gelombang yang terjadi ketika massa yang dipasang 70 gram. Jadi posisi simpul dan perutnya semakin jelas terlihat. Jadi ini adalah simpul yang paling pertama. Kemudian simpul yang kedua berada di sini. Kemudian jarak antara kedua simpul
adalah 50 cm. Jadi jaraknya 50 cm, 0,5 meter, kita kali 2 untuk panjang gelombangnya, jadi dapatnya 1 meter. Sehingga kecepatannya adalah 1 dikali 10 pangkat 4 meter per sekon. Kemudian untuk data ketiga, menggunakan massa 90 gram, kita peroleh tegangan tali 0,9 Newton, panjang gelombang yang terukur adalah 1,8 meter, dan kecepatannya 1,8 10 pangkat 4 meter per sekon. Kemudian data keempat, massa 110 gram, jadi dari 90 tambah lagi beban 20, dapat 110 gram atau 0,11 kg, tegangan talinya 1,1 Newton, panjang gelombang yang terukur adalah 1,28 meter, dan kecepatannya 1,28 10 pangkat 4. Nah, inilah data yang diperoleh, dan kita akan melihat, menyelidiki bagaimana hubungan antara tegangan tali dengan kecepatan gelombang. Untuk melihat hubungan antara tegangan tali dengan kecepatan gelombang, perlu kita tambahkan satu kolom lagi pada tabel di depan, yaitu kolom akar tegangan tali. Mari kita tambahkan akar tegangan tali, kita tambahkan sehingga nilai ini nantinya akan kita konversi menjadi akar F. Di pertama nilai 0,5 diakarkan adalah 0,707, kita tulis saja 0,71. Kemudian 0,7 akarnya 0,84. 0,84. Kemudian 0,9 akarnya adalah 0,95. Dan 1,1 akarnya adalah 0,05. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan di Excel. Baiklah, sekarang kita sudah berada di Excel dan data percobaan kita telah diinput di Excel dan tampilannya seperti ini. Telah kita tambahkan sebuah kolom baru, yaitu kolom akar F. Tadinya kolom akar F berada di sini, sekarang saya pindahkan di kolom D. Akan kita lihat hubungan antara tegangan tali dan kecepatan gelombang. Salah satu cara melihat hubungan antara dua variabel adalah dengan menggambarkan grafik nilai kedua variabel tersebut. Oleh karena itu, kita akan memplot hubungan tegangan tali dengan kecepatan gelombang atau menggambarkan grafiknya. Di Excel, cara ini mudah sekali dilakukan dengan memblok tegangan tali, kemudian memblok kecepatan gelombang. Lalu dari menu utama kita pilih Insert, dan dari Chart kita pilih Scatter. Dan kita melihat hubungan yang seperti ini. Nilai yang tampak di sini agak susah untuk ditafsirkan. Oleh karena itu, kita tidak menggunakan nilai tegangan tali dan kecepatan gelombang, tetapi yang akan kita pakai adalah nilai akar F dan kecepatan gelombang. Oleh karena itu, grafik ini kita buang dan kita ganti dengan akar F dan kecepatan gelombang. Kita blok akar F, kemudian kita blok kecepatan gelombang, kita pilih Insert, kita pilih Chart. Seperti ini, dan kita dapat grafiknya seperti ini yang tampak. Kalau kita perhatikan, ada 3 titik di sini yang bisa dikatakan berada pada satu garis lurus atau linear. Sementara ada satu titik yang terlempar dari luar dari garis lurus ini sangat jauh di atas. Titik yang ini bisa dikatakan bahwa ini adalah data yang salah. Bisa disebut outlier. Outlier adalah data yang salah dalam pengambilan data, oleh karena itu bisa dibuang. Datanya 9 sekian, berarti kita bisa mengatakan bahwa datanya berada dari sini. Oleh karena itu data yang salah ini bisa kita hapus, sehingga kita memperoleh grafik yang betul-betul lurus seperti ini. Ini menunjukkan bahwa akar tegangan tali dan kecepatan gelombang itu berbanding lurus, atau kecepatan gelombang berbanding lurus dengan akar tegangan tali. Inilah salah satu kesimpulan dari percobaan Melde yang mengatakan bahwa
kecepatan gelombang sebanding dengan akar tegangan tali. V sebanding dengan akar F. Nah, selanjutnya kita bisa memunculkan persamaan garis dari ketiga titik ini. Caranya kita tinggal klik kanan, kemudian add trend line. Kita add trend line, muncul menunya, kita pilih linear, dan kita pilih display equation on chart. Kita memperoleh persamaan seperti ini, dan mari kita telaah lebih jauh grafik hubungan kecepatan gelombang dengan akar tegangan tali. Kita telah memperoleh grafik seperti ini dengan persamaan garis Y sama dengan 12908X minus 755,22. Dan kita telah mengetahui bahwa kecepatan gelombang menurut persamaan Melde adalah V sama dengan akar F per mu. Persamaan ini dapat ditulis dalam bentuk 1/akar mu dikali akar F. Dengan membandingkan persamaan ini dengan persamaan garis Y sama dengan 12908X minus 755,22, di mana Y tidak lain adalah sumbu vertikal atau sumbu kecepatan gelombang pada grafik yang kita telah buat, dan X adalah sumbu mendatar, yaitu sumbu akar F. Sehingga jika Y sama dengan V dan X sama dengan akar F, maka gradien garis 12908 adalah 1/akar mu. Jadi nilai 1/akar mu adalah 12908. Atau akar mu sama dengan 1/12908. Dengan matematik kita bisa memperoleh bahwa akar mu nilainya sama dengan 0,7710-4. Dan jika dikuadratkan, mu-nya adalah 0,5910-8 kg per meter. Dari pembahasan ini, yang perlu kita ingat adalah bahwa kemiringan atau gradien grafik hubungan kecepatan rambat gelombang dengan akar tegangan tali, kemiringannya merupakan nilai dari 1/akar mu, yaitu akar dari massa per satuan panjang tali. Siswa sekalian, kita tiba di kesimpulan materi ini. Kesimpulan yang pertama adalah cepat rambat gelombang pada tali dipengaruhi oleh pertama tegangan tali, di mana cepat rambat gelombang berbanding lurus dengan akar tegangan tali. Kedua, cepat rambat gelombang pada tali dipengaruhi oleh massa persatuan panjang tali, yaitu berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang tali. Persamaan Melde selengkapnya adalah V sama dengan akar F per mu, di mana mu adalah massa tali per panjang tali. Kemudian, gradien grafik hubungan V, kecepatan rambat gelombang, dengan akar F, akar tegangan tali, menunjukkan nilai 1/akar mu. Demikian kesimpulan pembahasan untuk materi ini. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, seutas tali panjangnya 2 meter dan massa 2,5 gram, diberi gaya tegangan 50 Newton. Dan ujungnya digetarkan dengan frekuensi 50 Hz. Kita akan menentukan cepat rambat gelombang dan panjang gelombang. Pembahasan. Dari soal kita ketahui panjang tali 2 meter, massa tali 2,5 gram atau 2,510-3 kg. Tegangan tali 50 Newton dan frekuensi 50 Hz. Akan dihitung V dan lambda. Kita bisa menggunakan persamaan Melde akar F per mu. Mu kita hitung terlebih dahulu, yaitu 2,510-3 bagi 2, 1,2510-3. Kita masukkan ke persamaan Melde, kita peroleh 50 per 1,2510-3 adalah 4 kali 10 pangkat 4, kemudian di akar
dapat 200 meter per sekon. Jadi kecepatannya 200 meter per sekon. Selanjutnya lambda, V sama dengan selanjutnya kecepatan gelombang, V sama dengan lambda F. V sudah diketahui, F sudah diketahui, berarti lambda V per F 200 per 50 adalah 4 meter. Contoh soal yang kedua. Seperti soalnya tampil, soal percobaan MLD dengan beban 50 gram dan penggetar berfrekuensi 10 kHz. Dihasilkan gelombang seperti yang nampak, kemudian jarak penggetar ke katrol 2 meter. Kita akan menentukan massa persatuan panjang dari tali. Diketahui massa beban 50 gram atau 0,05 kg, sehingga kita bisa menghitung tegangan tali. Kita bisa menghitung tegangan tali dari M kali G dan diperoleh 0,5 Newton. Frekuensi 10 kHz atau 10 pangkat 4 Hz. Kemudian bentuk gelombangnya terdiri dari 5 perut, berarti terdapat 2,5 gelombang pada tali sepanjang 2 meter. Berarti panjang gelombangnya 2 per 2,5 atau 0,8 meter. Selanjutnya, karena V sama dengan lambda F, maka kita bisa menentukan V-nya 0,8 10 pangkat 4 meter per sekon. Untuk menentukan mu, kita menggunakan persamaan MLD. V sama dengan akar F per mu. Kita kuadratkan sehingga akar hilang, V kuadrat F per mu, atau mu sama dengan F per V kuadrat. F-nya sudah diketahui 0,5 dan V adalah 0,8 10 pangkat 4. Sehingga kita mendapatkan nilai mu adalah 0,78 10⁻8 kg per meter. Demikian contoh soal kedua. Nah, siswa sekalian, demikianlah pembahasan kita pada materi gelombang mekanik bagian 4C ini. Kita telah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan rambat gelombang pada tali atau dawat. Untuk latihan, silakan mengunjungi laman latihan gg.gg latihan 4C gelombang mekanik. Terima kasih atas perhatian para siswa sekalian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan semangat belajar.